Judulnya live malam hari ini, saham Big Banks mulai rebound, waktunya nyendok kah? Nyendok, bahasanya udah nyendok nih, ada istilah baru. Kita mulai IG live-nya yuk. Katanya banking membaik, tapi sebenarnya hari ini asing masih net sell market value 13,3 triliun. Di pasar reguler ada 10,4 triliun, BRI-nya transaksi 1,6 triliun. Terus Astra International 1,2 triliun, BCA 914 miliar, dan di pasar negosiasi ada transaksi saham BMRI 975 miliar, KASA 480 miliar, dan NSSS 208 miliar. Nah terus hari ini tuh ternyata asing masih net sell. Net sell BRI 231,4 miliar, jadi transaksi BRI yang 1,6 triliun ini lebih banyakan ternyata masih banyakan yang jual daripada yang beli. Jadi asing belum net buy gitu. Cuman transaksinya lumayan gede ya, 1,6 triliun ya. Ada yang beli nggak sih? Ada dong. Tapi ternyata banyakan yang jualan ya. Jadi hari ini masih net sell gitu, 231 miliar. Bank Mandiri juga transaksinya hari ini lumayan gede, 975 miliar, tapi net sell 207,3 miliar gitu. Terus BRIS hari ini transaksinya 59,2 miliar net sell-nya segitu. Terus CTRA 25,9 miliar. Nah, kita lihat ya sekarang ya IHSG-nya gimana kabarnya. Thank you Angelica, thank you semuanya. Astra International ex-date longsor ya, biasalah ya, turun habis bagi dividen biasa ya. Aku tuh baru belajar ini di sosmed sebelah di TikTok di sini ya. Ini aku bingung sih sebenarnya, ada Love 422 171 nih apa nih. But ya, thanks buat semuanya yang udah nonton. Papa Powell mau ceramah ini, kata Yudi. Bener banget ya. Jadi marketnya hari ini cenderung sepi. Wait and see, IHSG-nya stagnan aja di area support. Market itu sebenarnya lagi nungguin ceramah atau pidatonya Jerome Powell. Apalagi yang ditunggu? Kabar bahwa jadi hawa-hawanya tuh The Fed bakalan turunin suku bunga segera atau enggak sih? Kayaknya nggak akan cepat deh nurunin suku bunganya. Dan ya masih gitu-gitu aja. Tapi begitu Jerome Powell mulai ngomong ada tanda-tanda bahwa suku bunga kayaknya bakalan diturunin loh tahun ini, saham tuh bisa naik. Oke, kita lihat sekarang IHSG gimana. Ya, IHSG gimana? Aku bahas Big Banks-nya nanti di belakang ya. Jadi sekarang lagi ketahan support 7067. Support 7067 itu merupakan area MA200, support yang cukup kuat di sini dan masih berpotensi stagnan atau sideways aja. Bahkan kalau IHSG turun ke 7025 itu pun masih normal sebenarnya. Masih oke. Perkiraan 50-50 ya. Sebenarnya bakalan naik atau turun sih, tapi kemungkinan ya 55% naik dan 45% turun. Thank you Sunny, thank you semuanya. Oke, terus aku mau review beberapa saham besar selain Big Banks. Nanti Big Banks aku bahas belakangan supaya nggak pada nanya ngulang lagi. Kalau ada yang nanya Astra International kenapa turun, ya turunnya karena dia ex-date kemarin kan date hari penghitungan dividen, hari ini ex-date hari setelah penghitungan dividen, dan biasanya di ex-date tuh turunnya sudah diperkirakan kemarin turunnya bakalan sekitaran 8-10%. Jadi pas banget di sini kita memperkirakan koreksinya sampai level 4.600-an, dan ternyata benar Astra International turun sampai di area itu. Aku mau nanya, kalian kaget nggak? Mestinya nggak kaget ya. Coba ditulis di sini, di sini di chat roomnya. Kaget nggak sih? Astra International atau ASI ini turun sekitaran 10% dari perdagangan kemarin. Tidak, kata Ko Susanti. Kelasnya biayanya berapa Ci? Investart gratis. Ya, Investart tuh buat basic strategi investasi saham untuk pemula di emvest.id/start dengan kode promo. Yang di TikTok kodenya TIKTOK, yang di
sini kodenya IGEMO, oke ya. Terus kaget ada yang udah biasa gitu, kapan ya dia kira-kira bakalan naik lagi? Perkiraan sih bakalan masih bisa turun sedikit sampai 4.500, baru kemudian dia consolidating dan baru bisa mantul naik lagi ya. ACI sebaiknya diserok di harga berapa? Kalau posisi candlenya kayak gini, jangan berpikir nyerok dulu, biarin dia keluar sideways-nya dulu, patternnya biar mirip muncul kayak ITMG atau UNTR. Mari kita lihat, meskipun dari sektor yang berbeda, ITMG, kalau UNTR tuh anak usahanya Astra International dan sektornya juga beda sih sebenarnya. Tapi aku cuma mau kasih lihat patternnya ITMG dan juga UNTR ini. Ya, jadi ITMG tuh abis dia jatuh, abis bagi comeback tanggal berapa ya? 16 April, dia jatuh di tanggal 17 April dan itu normal banget jatuhnya. Terus bottom dia masih turun terus. Setelah itu dia masih turun terus sampai tanggal 29 April dengan support 24.025. Jadi itu support kuatnya, dan perhatikan dari tanggal 26 April sampai sekarang ini dia tuh ketahan di area itu 24 sampai 24.500-an. Nah, demikian pula dengan ASII. Kita nunggu sampai nanti dia reda dulu. Jadi kalau dia habis jatuh begini, ini jangan dihajar dulu, biarin dia turun lagi. Perkiraan bisa turun sampai 4.500 atau 4.470. Thank you yang di TikTok. Thanks ya. Oke. Jadi di sini bisa turun sampai 4460-an ya. Biarin dia sideways dulu di sini. Oke. Terus sebelum aku bahas Big Banks, aku mau bahas beberapa saham yang frequently ditanyain dulu, dan nanti aku akan bahas beberapa yang potensial. Adaro tadi udah belum. Ellen pakai MA itu basic banget ya, tapi sebenarnya MA itu just basic technical. Kita strategi kita sebenarnya lebih ngebaca cycle, oke? Thanks Roni. Oke, nah sekarang kita mau lihat BRIS nih. Tadi ada yang nanya BRIS. Sorry, aku ke UNTR dulu deh. Sorry kelupaan. Tadi kan mau bahas UNTR ya, ngebandingin UNTR sama ITMG dan ASI itu gimana. Nah, sama halnya dengan UNTR, abis dia comeback tanggal 3 Mei, terus tanggal berapa ya? 6 Mei-nya tuh dia tuh jatuh banget. Terus dia stagnan dari 6 Mei sampai hari ini support, ketahuan supportnya di level 22.000 setelah itu. Nah, di level 22.000 ini, thanks ya. Di level 22.000 ini tuh jadi level pertahanan di mana pisaunya tuh udah berhenti jatuh. Jadi pisaunya tuh udah nggak jatuh lagi, tapi dia udah mulai mantul atau mulai tergeletak lah. Analoginya kayak gitu. Thank you Denov. Oke. Terus kemudian perkiraan UNTR gerakannya bakalan gimana? UNTR perkiraan geraknya bakalan sideways antara range 22.000 sampai 22.600 ya. Jadi 22.000 sampai 22.600. Nah, jadi seperti halnya ITMG dan juga UNTR yang habis bagi dividen, dia jatuh dalam. Terus habis itu beberapa hari itu pasti turun lagi. Jadi biarin dulu ASII. Biarin dia membentuk V kecil. V kecil itu artinya support, oke ya. Jadi jangan buru-buru, dan yang punya ASI nggak usah sedih, nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena kamu habis dapat dividen, lumayan loh dividennya. Terus ini ada yang bilang Ima Manistala BRIS gak mau turun. Itu tahu-tahu darinya. Terima kasih yang kasih love. BRIS ada yang kasih love, ada yang kasih rose, lucu banget di situ. Oke, ini ada yang bilang BRIS nggak mau turun. Sebentar, sabar. Abis itu dia bisa turun lagi tuh. Ya, ini BRIS tuh kemarin baru jatuh, volume transaksi gede banget tanggal 13 Mei. Nah, hari ini di 14 Mei dia tuh mantul hijau, tapi volumenya tuh sebenarnya lebih kecil loh dibandingin dengan kemarin. Jadi sebenarnya hari ini tuh pantulannya tuh sifatnya temporer aja atau jangka pendek aja ya. Jadi jangka pendek aja BRIS-nya gitu loh. Nah, jadi still be very careful buat BRIS-nya. Ketahan di support 2260 itu MA 100 tuh kuat gitu. Nah, abis itu kuat sih, tapi aku masih nggak mau spekulatif ya. Aku melihat bahwa meskipun ada pantulan jangka pendek, BRIS ini masih riskan, masih bisa terkoreksi.
Aku kalau gini artinya thank you ya. Oke. Lucu bisa keluar gitu. Oke. Breeze bakal turun sampai ke berapa kira-kira? Perkiraan Breeze bakalan bisa turun sampai ke, bentar aku bacainnya dulu, level 2000 sampai 2000, bisa turun sampai 2000, separah-parahnya sampai 1945. Intinya jangan terburu-buru masuk, oke? Lucu banget sih. Oke. Mari kita bahas saham yang lainnya ya. Aku belum bahas big banks, aku belum bahas komoditi, aku belum bahas saham-saham yang potensial, tapi aku mau review dulu pertanyaan teman-teman semuanya. BBRI belum dibahas. Gak mau spekulatif, berarti semua yang di info ini pasti ha aja, aku jawabnya ha gitu aja deh. Oke, Medco dong. Aku jawabin dulu ya. Medco dong, yuk kita bahas Medco, gimana kabarnya? Ini ada yang nanya Medco. Invest Start. Oke, thank you Mike. Ya, Mike, kok kamu di situ sih Mike? Oke ya. Medco Energy International mantul dari supportnya. Sekarang udah posisi nanggung deket resisten 1395. Jangan dibeli dulu, jangan dihajar dulu ya. Kenapa? Karena oil, ya ini harga oil, tren harga oilnya gimana? Tren harga oil saat ini lagi agak slow down. Jadi perhatikan ya, ini tuh patternnya mirip banget kan ya sama Medco tadi. Aku coba, ya jadi perhatikan. Ini di tanggal, sebentar ya, aku buka tanggalnya dulu. Oke, mirip banget ya. Ini mirip banget kan. Ini dari tanggal berapa ya? 6 Februari dia naik dari 6 Februari dia naik. Terus sampai puncaknya pada tanggal 16 April. Terus harga, ini atasnya harga oil, bawahnya harga Medco. Dari 16 April itu harga oilnya melemah, harga saham Medco juga mulai melemah. Oke, ya. Jadi harga saham Medco udah mulai melemah ya. Nah, terus just wait and see lah ya. Kita ngelihat harga oilnya dulu. Jadi harga oil agak-agak slow down di sini. Jangan buru-buru, oke? Terus di sini oil slow down, tapi kalau Elsa atau El Nusa kok naik. Nah, itu dia, kelainan dia. Kita coba review El Nusa. Thank you. Oke. Asli sesuai prediksi kakak Ellen. Bangga lagi, ketawanya kayak SpongeBob. Nah, ini memang agak-agak lain sih. Elsa tuh agak lain beneran. Agak lain gimana? Oke, ini tanggalnya aku pasin dari Februari. Februari tuh di sini ya. Februari itu ketika harga oil mulai naik, dia diem-diem aja. Tapi ketika harga oil mulai turun dari April awal kemarin, Elsa tuh malah naik dan malah breakout. Nah, di M-Trade kita justru malah tradingin Elsa itu tadi. Berdasarkan technical aja sih. Oke. Terus Terus mau gimana Elsanya? Elsanya masih bisa di-buy nggak? Kayaknya jangan deh, tinggal nge-hold aja. Buat yang punya tinggal nge-hold aja. Aku mau cek M-Trade. Oh, M-Trade udah profit taking. Elsa untuk jangka pendek, tapi jangka menengahnya masih nge-hold. Jangka menengah masih hold tuh artinya belanjaan kemarin-kemarin. Oke ya. Terus TAPG ex-date turun dalam nggak? Ya bakalan turun sih. Lumayan dalam sih. ONHIM, Japfa udah cuan 1360, Miss thank you, Miss Ellen dan M-Trade thank you to our team. Oke. M-Trade ada grup berbayar buat saham. M-Trade itu apa sih sebenarnya, aku jelasin ya. M-Trade itu adalah trading academy. Kita ada e-course-nya, ada kelasnya. Langsung aja ke mtrade.id/academy. Dan dari academy ini selain diajarin juga dapat stock pick pastinya sebagai case study, untuk review case study ya. Jadi yang utama sebenarnya lebih ke akademinya, oke? Biar belajar. Terus TLKM, katanya TLKM besok come date ya. Aku mau bahas jadwal dividen juga ya.
TLKM Camdet dividend yieldnya tuh sekitaran 5,7%. Kita review TLKM gimana kabarnya. TLKM Camdet 5,7% bakalan jatuh pas ex-date-nya. Camdet-nya TLKM ini 15 Mei besok. Jadi 16 Mei-nya yang kira-kira bakalan jatuh sampai ke 2.900. 2.900. Thank you. Oke ya. Sampai ke level 2.900 ya si TLKM ini. Terus TAPG dividen payout ratio-nya banyak banget, 100%. TAPG itu dividen yieldnya sekitaran 14%. Dia bakalan jatuh sampai, TAPG bakalan jatuh sampai level berapa ya? Hari ini Camdet, besok bisa turun. Aduh, sadis amat ya saya narik garis, kok nggak enak ya? Masa sampai 545? Sungguh terlalu nggak sih? Sungguh terlalu nggak sih kalau aku bilang TAPG dividen yieldnya kan sekitaran 14%. Bisa koreksi sampai level 545. Au. Cara hitung estimasi turun itu apa, Ci? Apakah berdasarkan dividen yield? Iya, sesimpel itu dari harga terakhir. Ci, yang syariah dong buat jangka panjang. Aku sih lihat brisnya bagus ya. Tapi nggak sekarang, biarin dia turun dulu. Jadi kalau yang syariah masuk ke BRIS oke, tapi nggak sekarang, biarin turun dulu kayak BRI. Oke ya, tadi angkanya udah dicatat kan, BRIS bisa sampai ke berapa, dan kita update terus tiap hari ya. Jadi angka-angka kayak gini nih sifatnya antisipatif, kita akan update terus tiap hari. Oke, kita mau bahas yang bakalan bagi dividen yang lumayan gede lagi. Ada Indika Energi, dia bagi dividen yieldnya sekitaran 6,7% dari harga saat ini. Yuk kita lihat dividen yieldnya, dia gaya banget nih. Dividen per share-nya tuh pakai USD 0,00577 USD. Jadi dividen per share-nya segitu, kalau dihitung dengan dolar yang sekarang dan harga saham sekarang, itu dividen yieldnya sekitaran 6,7% tanggal 16 Mei. So you have to be very careful with Indi. Jangan beli dulu buat trader, kecuali kamu mau dapetin dividennya. Kenapa? Karena trader tuh fokusnya harga saham jangka pendek, nanti kamu bisa kena jatuhan harga habis bagi dividen, yaitu potensi jatuhnya si Indi itu di tanggal 17 Mei. Jadi kalau 17 Mei itu jatuhnya sekitaran level 1290-an, and that's normal. Oke? Terus abis Indi, mari kita lihat Antam, dia mau bagi dividen juga. Jadi sebenarnya tema malam ini tuh lebih ke dividen saham sih ya. Tapi tetap Big Bangs aku akan bahas nanti ya. Antam tuh bakalan bagi dividen Camdet-nya itu pas my birthday. Kapan ya my birthday ya? Bukan hari ini. Oke ya. Jadi tanggal 20 Mei dividen yieldnya 8,3% dari harga sekarang. Jadi aku perkirakan Antam itu bisa turun sampai level 1395 atau 1400-an pada tanggal 21 Mei-nya ya. Jadi you have to be very careful kalau ada trading Antam. Justru malah trader itu hati-hati dan menghindari, kecuali kamu mau dividen investing di Antam. Oke? Aku di sebelah di sini kelihatan lebih cakep, lebih tirus gitu. Aku suka banget filternya. Tapi kalau di sini aku gak bisa ngomong nama app-nya, nanti kena di satu app-nya. Ngerti gak sih kalian kode-kodean gini? Oke. Antam tadi aku udah bahas ya, bisa turun sampai 1400 atau 1390-an. Terus kemudian PTBA, kalau yang ini aku nungguin nih, dan aku udah siap dia mau jatuh. Dia mau kasih kado buat aku tanggal 20. Dividen per share
398 per lembar saham. Tahun lalu aku dapat dividen yieldnya 27%, ada teman-teman yang dapat sekitaran 30-35%. Kalau dari harga tahun lalu berarti kamu dividen yieldnya tuh sekitaran 6-10%. Tapi kalau dari tahun ini, yang harga tahun ini, kamu dapat dividen yield 13,5% kalau belinya baru tahun ini. Aku ada nambah dikit untuk PTBA-nya, dan siap-siap dia bakalan bisa jatuh. Jadi instead of lihat harga batu bara, aku malah ngelihat kita trade ngelihat harga, ngelihat tanggal dividen, come date-nya. Ouch, nariknya ini agak-agak bikin gemes teman-teman yang masih pemula nih. Aduh, kok ini menganalisa, antisipasi kok malah jatuh semua. Dia bisa turun sampai 25.30 berasa rapat online. Oke. 25.30 ya. Jadi PTBA-nya bisa jatuh sampai 25.30. Junicraft 22 kalau nyangkut gimana? Nyangkut dapat dividen gede ya udahlah. Daripada nyangkut kena FCA jadinya RP1. Oke ya. Arif pernah beli premiumnya 95%, sorry Zong. Premium apa ya? M-Trade tuh edukasi sih, kalau Zong ya berarti nggak dipelajari gitu aja. Ya, jadi kita bukan tukang ramal, bukan dukun. Jadi mungkin teman-teman yang lain yang udah pernah ikut, kalau mau kasih testi dikit-dikit bolehlah, kasih semangat buat teman-teman semuanya. Anyway, kita akan lanjutkan dengan Jasa Marga. Jasa Marga itu dia bagi dividen sekitaran Rp37 per lembar saham, turun sekitaran 4%. Mungkin dia nggak seneng saya ngomong turun-turun terus gini loh. Jadi maunya dikasih saham yang naik, bukan yang turun. Tapi aku kasih taunya turun terus ini. Jasa Marga bakalan turun sekitaran sampai level 4790 ya. 4790 ya. Jadi 4790 Jasa Marga di tanggal 21 Mei jatuhnya kira-kira. Oke. Terus kemudian kita mau review TPIA. TPIA kecil deh. Yang gede lagi apa ya? Abis sih. Udah itu aja. Ada SMGR 15 Mei come date besok. 16 Mei-nya bakalan turun, tapi turunnya dikit doang, sekitaran 2% dari harga sekarang. Terus Excel juga 16 Mei bakalan turun 2% dari harga sekarang ya. Jadi nggak jauh-jauh. Oke. Terus apalagi ya, penjualan mobil Astra turun. Biasanya gini, kalau buat trading sentimen kayak gini tuh nggak bagus, tapi kalau buat investing justru kita menunggu sentimen yang bikin emiten bagus tuh lagi terdiskon. Jadi contohnya Astra International saat ini valuasinya tuh lagi murah banget. Jadi kalau ada yang nanya buat long term investing selain big banks, Astra International tuh masuk salah satu daftar, masuk salah satu listnya. Tapi mindsetnya benar-benar very long term banget dan nggak boleh all in. Kenapa? Karena Astra di dalamnya ada perusahaan komoditas, jadi membuat dia sedikit banyak tuh jadi cyclical. Paham nggak sih? Cyclical, jadi naik turun ngikutin harga komoditas. Oke. ICI bisa turun sampai berapa? Tadi aku udah bahas sebenarnya, Astra International udah aku bahas ya. Tadi bisa turun sampai sekitaran 4460-an. Saham PP dong, bahas cuan. Oke. Cuan view aku masih sama. Cuan kalau ditanya masih bisa naik nggak? Cuan itu masih bisa naik. Trennya masih naik secara teknikal, tapi kamu mesti memahami psikologi big money atau psikologi smart money. Smart money-nya sekarang lagi mau profit taking, mereka lagi cuan banyak dan ada potensi naik, abis itu mereka akan profit taking, bisa ada distribusi. Mungkin yang udah ngikutin live aku beberapa kali udah apal jawaban aku apa, bisa terjadi seperti ini sewaktu-waktu. Jadi despite of rewardnya lumayan gede, tapi resikonya juga cukup gede sama cuan. Artinya bisa terjadi ARB sewaktu-waktu seperti tanggal 16, 17, 18, 19, dan 22 Januari. Jadi ARB terus tuh gampang banget bisa terjadi seperti itu.
Cuan bisa ditarik naik, bisa nggak? Bisa tarik naik sampai 10.000, 12.000, bahkan 13.700 pun bisa. Tapi bukan berarti saya merekomendasikan untuk beli. Saya justru lebih banyak menggarisbawahi resikonya bahwa di cuan ini bisa terjadi ARB sewaktu-waktu. Oke ya, ASI udah tak bahas tadi Mas Usman, nanti ngeliat aja di YT, di rekamannya ada di YT. YT ngerti nggak sih YT apa? Berbahagialah teman-teman semua yang mengenali sebelum buy saham and kejebak penurunan ex-date dividen, kalian sudah bisa dibilang profit karena tidak nyangkut di market. Iya juga ya, bener juga ya. Thank you. Bener juga ya, karena kadang kita menilai prestasi kita tuh dari untung saja. Kadang prestasi kita bisa juga dinilai dari kita nggak rugi gitu. Pesimis banget sih? Enggak pesimis. Itu kita realistis, ngebandingin dengan kenyataan yang di market. Long term itu kurang lebih berapa tahun? Lebih dari 1 tahun. Kalau pinter nih nanyanya Atika, definisi long term itu beda-beda ya tiap orang. Jadi definisi long term aku lebih dari 1 tahun. Oke. Saratoga. Pinter. YT tahu ya, YT ya. SRTG ini aku ngomong-ngomong aku lagi live di 2 device, 2 platform gitu, tapi nggak boleh ngomong nih, ntar kena ini kebijakan ini. Tapi kok diomongin terus ya? Gimana sih saya? Saratoga gimana Saratoga? Kayaknya misalnya nggak bahas emiten di luar jalur indeks dan gorengan super itu. Iya, aku ngebahasnya lebih ke yang liquid aja. Yang nggak liquid, aku cenderung lebih ke ngejawab pertanyaan teman-teman. Saratoga naik udah beberapa hari terakhir ini, dan sebenarnya hari ini tuh Saratoga breakout dari mana? Dari downtrend line dia yang terbentuk sejak tanggal berapa nih? 3 Januari, sekitar 3 Januari, terus kalau Anda hubungkan di 3 Januari dan 23 Februari, tarik garis di sini. Terus ada kena satu lagi di 17 April. Nah, itu jadi garis downtrend line gitu. Tahu nggak sih hari ini si Saratoga tuh nge-breakoutin garis downtrend line ini. Sehingga bisa dibilang Saratoga udah mulai, belum uptrend sih, tapi ada tanda-tanda bakalan ada perbaikan tren. Nah, view kita gimana buat Saratoga? Jangka pendeknya jangan dikejar, dia bakalan sideways dulu. Jadi Saratoga ini sempat jadi watchlist kita sebenarnya pada awal dan pertengahan April kemarin. Jadi sempat habis libur lama lebaran, terus itu jadi watchlist kita Saratoga, tapi habis itu malah turun dulu. Sekarang udah balik lagi harganya. Jadi Saratoga kita akan lihat dia akan turun dikit sampai 1465 untuk kita bisa watch untuk entry. Intinya Saratoga tuh buat jangka menengah panjang menarik, untuk beberapa bulan ke depan tuh menarik, tapi jangka pendeknya jangan dulu deh udah naik kenceng. Oke. Saratoga RUPS tanggal 16 Mei kayaknya bakalan bagi dividen yang cukup oke juga nih. SMGR apa masih bagus nggak buat di hold? Kayaknya nggak dulu ya. Harga komoditas batu bara tuh kan sempat normalize ya, turun, tapi SMGR-nya nggak naik. Nah, begitu harga batu baranya naik, dia SMGR-nya tuh langsung turun gitu. Ya, jadi perhatikan di sini. Ini SMGR makin turun dan makin turun. Mau bagi dividennya kecil juga, nggak menarik buat investor yang dividen investor gitu. Oke. Thank you. Oke. Saratoga dan MDKA mulai naik. Kita lihat MDKA sama juga kayak Saratoga. Di M-Trade, mari kita lihat di M-Trade. Ya, M-Trade 5-7% ya. M-Trade 5-7% kita masih ngehold buat jangka menengahnya, masih cuan segitu. Jangka pendeknya 3-4%-an. Terus MDKA ini dia udah deket resisten banget di 2880, itu rawan banget profit taking. Sebaiknya nunggu koreksi atau nunggu retracement sekitaran level 2650 sampai level 2700 buat MDKA-nya. Oke ya, tunggu aja dulu. Kalau M-Trade udah
ada nyolong start di 29 April kemarin, jadi just ngehold aja. Tapi kalau belum dapat sih wait and see dulu ya, tunggu retracement. TLKM cut loss gak ya sekarang? Average, ini siapa sih nanya, Evelyn, average-nya malah 3.500-an. Takutnya lewat Camdet malah makin jatuh. Loh, itu udah pasti lewat Camdet itu pasti makin jatuh, bukan takutnya. Tapi itu satu hal yang memang mesti diantisipasi. Dia dividen yield-nya 5,7%. Ini punya di harga berapa sih tadi dia? Aduh, message-nya udah kedorong. Oh, 35-an. Aku ke TLKM bentar deh, ini bisa jadi case tadi. 35 harga sekarang tuh di 29. Berarti kalau 3.500 sekarang dia rugi 12%. Nanti habis bagi dividen bisa rugi sekitaran 16% harganya, tapi dapat dividen 5%. Jadi mau hold atau enggak terserah ya. Kenapa? Karena kalau ngehold ya rugi harga makin bertambah tapi dapat dividen gitu loh. Uang dingin nggak sih? TLKM ini CC dia TLKM-nya di 3650. Kalau uang dingin ya udahlah dapat dividen. Oke, terus Pegas dan Clio gimana? Pegas ini termasuk yang kemarin lebaran chartnya cakep. Brosem bener. Kalau Camdet XDET sih tepatnya turun sesuai dengan persen dividen yield-nya. BBRI gimana? Mau rebound? Nanti. Jangan iklan ya. Oke. Apalagi ngiklan forex buat yang masih pemula bahaya banget. Kasihan teman-teman yang masih pemula ya, terkena margin call. Cleo jangan lupa, baiklah. Oke, Pegas. Pegas nih patternnya cakep banget. Kita pengen nunggu retracement-nya lagi. Pegas waktu itu kinerjanya juga cukup bagus, jadi just wait and see dulu aja. Yang punya ngehold aja, masih oke, masih bagus Pegasnya, cuman jangan beli sekarang. Saratoga udah aku bahas tadi, Adaro juga. Jadi saham-saham grup Saratoga lagi pada ketinggian semua, dan juga Adaro ini di atas banget ya, di sini udah di resisten banget. Jadi jangan masuk dulu, udah ketinggian. Oke? Cuan udah tak bahas tadi, masih bisa naik. Intinya tuh cuan masih bisa naik, tapi resiko bantingan ARB-nya kalau habis naik bisa ada resiko bantingan yang terjadi ARB, bisa terjadi ARB beberapa kali kayak di Januari kemarin. Medco udah aku bahas, Mustafa, Antam juga udah aku bahas. Kredivo cair, aku laku cair malah nyangkut di BBRI, lucu amat. Turut bersimpati. Excel gimana kabarnya sama ITMG? Udah ikutin Miss dari 2 tahun lalu masih gak mudeng. Belajar di Mvest ya. Aku pin di sini mvest.id/start supaya kamu mudeng, karena kalau cuma nonton live gini, ini live-nya tuh isinya bahas saham mulu gitu loh. Jadi baca saham mulu. Untuk the how-nya tuh aku ajarin di Mvest Start, emvest.id/start dengan kode yang di situ. Kodenya TIK TOK, yang di sini kodenya aku tulis di sini. Oke ya. Oke. Iya loh, jangan masuk saham pakai pinjol ya. Ini yang di sini ada yang curhat masuk saham pakai pinjol, jangan pakai pinjol ya, bahaya banget ya. Terus yang bilang nabung buat keperluan uang sekolah, uang nikah, uang apapun di reksadana, di saham, bahkan di forex atau di kripto, jangan. Saham forex, kripto, reksadana itu bukan tabungan. Salah banget kalau kamu naruh dana darurat, dana cadangan, dana pensiun, dana nikah, dana sekolah anak di situ. Pernah ada satu ibu-ibu yang waktu itu curhat ke saya, bilang bingung uangnya di saham rugi. Kenapa? Karena dia sebenarnya itu uang sekolah buat anaknya. Terus Bumi gimana kabarnya? Banyak yang nanya Bumi sama Inco gimana kabarnya. Bis itu BBRI. Bumi si Bum Bum ini emiten yang dulu aku pernah rugi banget di tahun 2008, dalam banget, dan belum balik lagi sebenarnya ke harga sekarang tuh belum.
cut loss aku lumayan gede waktu itu, dan sama-sama waktu itu aku nyangkut di ASI-nya udah recover. ASI itu dulu termasuk lumayan darling di tahun 2007-2008, jadi habis naik jatuh dalam terus dia balik lagi, tapi sekarang udah nggak terlalu. Yang sekarang masih jadi institution darling itu sektor perbankan dengan kondisi makro yang the Fed nunda turunnya suku bunga terus gitu. Oke, mari kita lihat Bumi gimana kabarnya. Bumi tadi pagi chartnya cakep, sore hari ditutup udah nggak cakep lagi. Jadi maka dari itu analisis harus continue. Jadi bukan cuman 1-2 hari aja gitu ya. Jadi bukan kayak kemarin nonton live terus sekarang udah nggak nonton lagi. Nah, perhatikan apa yang membuat Bumi ini chartnya jadi nggak agak kurang cakep. Kenapa? Karena hari ini pattern flag-nya itu sebenarnya gagal. Bukan flag sih, pattern pennant-nya dia tuh gagal. Jadi kemarin ada pattern pennant, di sini ada kayak bentuk segitiga gitu. Hari ini tuh jebol, segitiganya tuh jebol gitu. Cuman ada satu support yang masih nahan di angka 95, tapi kita udah hati-hati. John In Park nanya, Bumi gorengan nggak ya? Semua emiten, semua saham yang likuiditasnya cenderung kecil, market cap-nya juga nggak begitu besar, itu semuanya rawan untuk mungkin kalau bahasanya kalian ya digoreng lah gitu loh. Tapi bicara tentang harga saham naik dan turun semuanya kan karena prinsip supply demand ya. Kalau demandnya besar, harga saham naik. Nah, kalau BBCA, BBRI, siapa yang dalam tanda kutip tuh ngegoreng? Sebenarnya bukan digoreng, tapi yang ngebikin naik karena demand dari institusi besar. BRI kenapa turun? Ya institusinya buang barang. Udah gitu aja. Oke. Inco tadi keren, Miss. Good education, M-Trade Inco tadi kata Enawa. Inco. Mari kita lihat Inconya kenapa. Oke, buat kalian yang mau belajar saham langsung aja ke Mvestart, emvest.id/start, dan jangan langsung beli saham hanya karena ngelihat live aku. Live aku ini update market dan bukan untuk suruh kalian beli saham. Ya masih pemula, belajar dulu caranya, strateginya gimana. Oke ya, kenapa nggak edukasi di kenapa nggak edukasi di live aja? Ya udah sih, udah edukasi di live terus kan ya, karena di live pada maunya baca saham, bukan edukasi yang lebih ini. Kalau di Zoom saya bisa lebih terstruktur. Oke, Inco gimana? Inconya hari ini dia retrace, cakep retracement, kena pullback di 4450 supportnya. Aku mau kasih satu support lagi kalau misalkan dia turun sampai ke 4400 atau 4380 itu masih oke ya, nggak usah takut ya. Jadi Inco 3 hari ini turun dengan volume transaksi kecil. Tanggal 7 Mei itu dia naik dengan volume transaksi besar. M-Trade tadi ada buyback Inco, terus maksudnya ada review buy lagi untuk Inco, dan untuk jangka menengahnya masih ngehold cuan 5-11%. Sementara yang kemarin kita profit taking yang jangka pendeknya doang 2-3,5%. Oke. XCX DVN kenapa nggak di TikTok live-nya? Ada kok nih barengan. Oke, terus apa lagi ya? Sambil ngeliat chart, sepertinya harus diinfo kalau khusus M-Trade itu berupa aplikasi, app, dan Play Store. Yang bingung tentang M-Trade itu apa? Langsung aja ke mtrade.id/academy atau ke mtrade.id. Di situ ada tombol WhatsApp atau tombol more info, langsung aja diklik di situ, atau just DM aku, tanya M-Trade nama, email, dan WhatsApp. DM aku aja boleh ya. Oke, ayo Big Bangs, udah nggak sabar nungguin Big Bangs, tapi banyak juga yang nanyain Cleo. Boleh lah ya aku bahas Cleo. Khusus malam ini aku nggak bahas komoditas di live, karena aku mau bahas various saham yang lain-lain. Kayaknya yang mulai expert udah mulai bosan nih ya kalau dibahas komoditas terus, padahal masih ada potensi. Cleo udah naik terus nih saat ini, tunggu retracement-nya aja. Karena kalau aku lihat Cleo ini sebenarnya dia liquidity-nya agak kurang
kurang gede, kurang banyak. Tanggal 6 Mei ada naik kencang, tapi habis itu ada bantingan lagi. Jadi satu jarum yang panjang ini menunjukkan bahwa behavior dari big market atau big money-nya behind Clio ini agak lumayan, gerakannya lumayan ini juga ya, lumayan rough juga ya. Oke. Terus sebentar ya. Sebentar. Oke. Jadi Clio just wait and see dulu. Oke. Terus bahas aja komoditasnya. Aku mau bahas Big Banks nih. Aku mau bahas Big Banks. Indofood lagi di bawah sideways-nya, tapi aku mau bahas Big Banks dulu. Seperti yang kalian udah tunggu-tunggu. Oke. BBNI gimana kabarnya? Adi Wedanuri BRI tanggal 20 serok katanya, karena ada yang ultah. Yang lucu, setiap tahun di pekan ketiga bulan Mei jadi bottom terus naik lagi. Jadi kalau orang bilang sell on May and go away, biasanya Mei malah jadi bottom terus naik. Orang bilang Halloween effect, takut di bulan Oktober, bulan yang terburuk di pasar saham katanya. Tapi bulan Oktober adalah bulan bottom yang seringkali menjadi V-shape recovery. Artinya dapat di bottom. Tapi ya kita tetap pakai chart ya, jangan pakai lucu-lucuan kayak gitu. Meskipun lucu juga sih. Selalu dekat my birthday dia V recovery, jadi bottom di setahun. BNI saat ini udah ada pantulannya, tapi belum bisa dibilang aman dan mengarah ke uptrend lagi. Jadi BNI dia bakalan bisa naik dikit lagi sampai level 5.000, setelah itu tanda tanya. Dia bisa turun lagi sampai 4.600 dan jika turun dia normal. Oke ya. Jadi kalau turun ke 4.500 atau 4.600 that's normal. Oke. Terus kemudian kita akan review untuk BMRI. BMRI bagaimana kabarnya BMRI? Jangan buru-buru di BMRI. Pattern kayak gini nih, pattern yang menurut aku tuh masih rawan banget. Jadi buangannya investor-investor asing ini belum habis. Mereka mau profit taking. Aduh, kok jadi kayak ini aja. Brand sama cuan, tadi katanya brand sama cuan juga investornya mau profit taking. Ya iya sih, semua investor apapun sahamnya, apapun ukurannya mau profit taking gitu loh. Terus BMRI gorengan dong, kagak lah. Orang mau investasi masa kalau profit taking dibilang ngegoreng saham, nggak juga gitu loh. Jadi kalau brand dan cuan gorengan dong, ya nggak tahu lah gitu loh. Belum tentu juga kali ya, orang mau investasi juga kali. Oke. Yang di sini harus lihat aku ini. Oke. Ya. You know what I mean? BMRI dia bisa turun sampai level 6.000, bisa turun sampai level 5650 ya. Ya, jadi 5650. Oke, jadi aku mau jawab pertanyaan Herman Selibel nanti, tapi aku pin dulu questionnya. Jadi BMRI sabar dulu, jangan nyerok dulu. Kalau mau nyendok boleh nggak sih? Duitnya banyak boleh. Kalau duitnya dikit nggak usah. Nanti kamu sakit hati. Tapi kalau aku nggak nyerok terus naik gimana? Ya mendingan tau kamu nggak rugi daripada kamu rugi. Mendingan kamu belum untung daripada kamu rugi gitu. Oke, sekarang kita lihat BBRI. BBCA dulu. BBRI terakhir. BBCA, ya ini saham gampang naik, susah turun, tapi tetap valuasi sekarang masih ketinggian. Ya kita nggak tahu apakah investor asing masih bakalan profit taking di sini, tapi BBCA tuh kuat dan sangat kuat sekali. Cuman tetap meskipun demikian, aku nggak mau bias, aku ngelihat valuasinya masih mahal banget, jadi jangan diborong dulu. Oke? Nah, BBCA masih bisa ada potensi koreksi sampai level 9325 dan 9200. Wait and see dulu. Dari 4 itu yang sekarang valuasinya udah mulai mendingan lah, nggak sampai terdiskon ya. BBRI ini pun juga sebenarnya di fair value loh, belum diskon, tapi dia di fair value.
Nah, di BBRI ini di angka 4650 ini udah mulai keluar beberapa volume hijau yang tebel-tebel, terutama di 8 Mei kemarin. Dan ini udah mulai sideways-nya, bottom-nya tuh udah mulai kelihatan 4580. Jadi area 4580 sampai area 4750 sekarang ini, itu kalau mau nyendokin dikit-dikit boleh. Sekali lagi tergantung duit kamu tuh seberapa banyaknya. Kalau duitnya dikit ya nyendok beberapa kali doang gitu, beli sekarang dan nanti tunggu lagi mungkin 1-2 minggu lagi gimana. Kemarin last weekend ya, beberapa hari yang lalu aku sempat ngobrol sama anakku dan aku cerita dikit soal BBRI karena dia udah ngantuk banget waktu itu. Aku cerita dikit soal valuasi, aku cerita dikit soal harga saham dan tren. Aku kasih lihat chart monthly doang, terus aku minta dia ambil kesimpulan sendiri. Saya ajarin dia lump sum NDCA, persis materi investor. Jadi aku belum ajarin dia trading dulu karena biar mindsetnya tuh kebentuk, nggak yang terburu-buru. Dia bilang gini, dia ambil kesimpulan dari chart monthly yang patternnya aku cuman kasih lihat candle dan juga belum kena MA50. Sebelum-sebelumnya selalu kena MA50. Jadi dia bilang mau beli BBRI-nya bulan depan aja. Dia bilang bulan Juni aja. Kenapa saya tanya? Saya maunya dia beli sekarang gitu loh, nyendokin dikit-dikit. Dia bilang masih bisa turun mama. Oh gitu, itu kata dia. Kalau saya pribadi ya, aku nggak suruh kamu ya, karena kan ketahanan mental dan duit kita juga masing-masing beda lah gitu. Sombong banget sih. Iya, aku udah berani ambilin BBRI dari sekarang. Aku udah berani nyendokin BBRI sekarang. Oke ya, Steffi hari ini dibilang BBRI kalau udah 4.000 baru sendok pakai gayung. Ya ampun, masa pakai gayung doang? Kalau 4.000 sendoknya jangan pakai gayung dong, pakai ember. Oke, thank you Manu. Terus perbankan yang lainnya kayak BBTN, dia bakalan jadi lebih slow daripada BBRI dan kawan-kawan karena ya BTN tuh nunggu banget sektor properti gerak gitu. Karena kalau sektor properti belum gerak, dia kan sangat bergantung sekali dengan KPR ya gitu. Jadi sangat terdampak sekali dengan KPR gitu. BBRI masih bisa turun, quote anak saya, yes. NISP BNGA tuh kemarin di Mtrade ada nyolong start dikit buat trading jangka pendek, tapi kita kayaknya nggak akan ngehold lama deh. Jadi BNGA ini kita bakalan profit taking untuk jangka pendek aja gitu ya. Jadi support 17.75 itu merupakan support kuat buat BNGA kalau misalkan mau dikumpulin di area tersebut gitu ya. Oke, jadi pesan dari saya, saat ini kalian dikasih beberapa saham diskon dari sektor yang bagus, ada perbankan dan lain sebagainya. Di mvest.id, di Mvest itu Mvest Academy, kita ada kasih beberapa emiten yang di luar perbankan besar untuk investasi jangka panjang. Tapi harapan aku sekali lagi, gengs, kalian semua jangan langsung hajar beli saham hanya karena nonton saya IG live ngomong saham ini itu, atau siapapun yang nge-live ya, siapapun yang nge-live mau di TikTok mau dimanapun, jangan langsung hajar beli. Kalian mesti harus belajar dulu, dan kalau kalian ikut Mtrade, kalian mesti belajar dari akademinya dulu. Apa itu Mtrade Academy? Bisa ke mtrade.id/academy atau just DM aku. Nanti IHSG udah 7.600 yang hari-hari ini nggak buy for big banks bakalan menyesal. Jangan menyesal sih, semuanya tergantung dari kesiapan modal dan kesiapan mental aja. Kalau misalkan kamu nggak beli sekarang, one day akan ada kesempatan lagi kok ya. Jadi sesiapnya aja. Semoga bisa bermanfaat. See you tomorrow di morning briefing Mtrade. Saya Ellen May, salam profit. Kelupaan ngejawab pertanyaan Herman Selibel, thank you. Investor bisa dibilang bandari ya. Smart money adalah pihak yang punya modal banyak, yang kalau dia beli saham bisa membuat harga saham itu naik karena saking gedenya demand, saking gedenya duit yang dia punya, dan supply saham itu likuiditasnya terbatas atau nggak begitu besar. Tapi apakah smart money itu selalu bandar? Nggak. Smart money bisa jadi benar-benar investor yang mereka mau invest, bisa jadi juga mereka orang yang mau memanipulasi harga saham. Semuanya itu kelihatan dari mana? Yang pertama,
pertama bisa dilihat dari fundamental perusahaan. Kalau fundamental perusahaan bagus, most likely yang beli adalah investor yang benar-benar mau invest. Tapi kalau fundamental perusahaan nggak bagus, kemungkinan besar yang ngebeli adalah market maker atau BD itu tadi yang kalian bilang, bandar itu tadi ya. Kalau fundamental perusahaan nggak bagus, apakah ada calon investor yang benar-benar mau invest? Mungkin aja dia melihat satu hal yang berbeda saking murahnya valuasinya. Kayak Benjamin Graham, dia cuma ngelihat valuasi tok, nggak ngelihat yang lain-lain. Beda sama Warren Buffett itu, meskipun Warren Buffett muridnya Benjamin Graham, tapi Warren Buffett udah mulai pakai strateginya tuh campur growth investing. Jadi melihat kualitas perusahaan juga. Jadi semoga bisa menjelaskan pertanyaan tentang apakah investor itu adalah bandar atau tidak. Semoga bisa ngejawab. Saya Ellen May, salam profit. Thank you Hendrawan, thank you semuanya. Bye-bye. Good night.